membedah lahan kering yang bisa digunakan dalam budidaya tanaman jagung. Definisi baku dari lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang tahun, di mana lahan kering ini sering dikaitkan dengan usaha tani atau budidaya pertanian yang dilakukan pada bagian hulu daerah aliran sungai. Juga dikenal sebagai lahan atas atau lahan yang terdapat di wilayah kering, di mana lahan ini sangat tergantung pada air hujan sebagai sumber air dan tidak pernah tergenang air secara tetap. Selanjutnya, kendala utama yang sering dijumpai dalam budidaya tanaman jagung adalah tingkat produktivitasnya rendah dan tergolong tanah marginal atau tanah tidak subur. Ciri umum tanah di area ini adalah A. Tanah dengan pelapukan lanjut, di mana solum tebal berwarna kemerahan. B. Kadar liatnya tinggi. C. Reaksi tanah masam atau pH tanahnya rendah. D. Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa rendah. E. Miskin hara terutama fosfor dan nitrogen. F. Kandungan bahan organik rendah. G. Kandungan besi dan aluminium yang tinggi, yang biasanya melebihi batas toleransi tanaman. H. Rawan terjadi erosi. Selain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, umumnya lahan kering di Indonesia memiliki kontur berlereng dengan kelerengan curam dan solum dangkal yang sebagian besar terdapat pada A. Wilayah bergunung, yaitu tingkat kelerengan lebih besar dari 30%, dan B. Wilayah berbukit, yaitu tingkat kelerengan 15-30%. Secara umum, tanah jenis ini belum membentuk agregat, sehingga pK terhadap erosi, di mana kandungan nitrogen rendah, sebenarnya cukup mengandung unsur fosfor dan kalium yang masih segar, tetapi belum tersedia untuk diserap tanaman. Selain itu, permasalahan utama dalam budidaya jagung di lahan kering yang menyebabkan produktivitas rendah adalah 1. Faktor abiotis, yaitu ketersediaan hara dalam tanah kurang, cekaman air akibat kekeringan, dan kekurangan bahan organik dalam tanah. 2. Teknik budidaya, misalnya menggunakan varietas yang potensi hasil rendah, populasi tanaman rendah, jarak tanam tradisional, dan penggunaan pupuk yang belum optimal. Lahan kering umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Dan bila dibandingkan lahan yang subur, dengan kandungan bahan organik 3-5%, maka lahan kering harus dikelola secara serius melalui rehabilitasi atau pemulihan lahan kering. A. Pemberian pembenah tanah, seperti asam humat dan biokar. B. Pemberian bahan organik, seperti pupuk kompos dan kohe yang mengandung mikroba tanah yang baik. Selain untuk menambah bahan organik, juga untuk mempercepat dekomposisi. C. Pemberian kapur pertanian, seperti dolomit dilakukan untuk meningkatkan kadar keasaman tanah. Sehingga, dengan aplikasi ketiga bahan ini, diharapkan akan mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, antara lain A. Meningkatnya persentase pori air tersedia. B. Meningkatkan kadar keasaman tanah menjadi cenderung netral. C. Meningkatnya kadar C organik. D. Meningkatnya konsentrasi P tersedia dan K total. E. Meningkatnya KT/K, kapasitas tukar kation. Dan F. Meningkatnya proses respirasi mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya, tingkat kesuburan tanah yang tinggi identik dengan kualitas tanah yang tinggi. Kualitas tanah adalah kemampuan tanah untuk berfungsi dalam suatu ekosistem yang terkait dengan daya dukungnya terhadap pertumbuhan, pencegahan erosi,
dan menghindari terjadinya suatu pengaruh negatif terhadap sumber daya air dan udara. Atau kemampuan tanah untuk mendukung hasil tanaman secara keberlanjutan sustainable. Yaitu 1. Kualitas tanah sebagai kualitas inheren tanah yang ditentukan oleh 5 faktor pembentuk tanah: iklim, organisme, relief, bahan induk dan waktu. 2. Kualitas tanah yang bersifat dinamis, yakni perubahan fungsi tanah sebagai fungsi dari penggunaan dan pengelolaan tanah oleh manusia. Kualitas tanah berhubungan dengan efisiensi penggunaan air, hara dan pestisida. Peningkatan kualitas air dan udara. Mitigasi emisi gas rumah kaca. Dan peningkatan hasil tanaman. Sehingga, kualitas tanah tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diduga melalui indikator yang bersifat statis maupun dinamis, serta dengan mengukur karakteristik tanah yang umumnya dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan praktek pengelolaan, atau teknis budidaya. Semoga